Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Mutakin. Kali ini kita bertemu di mata kuliah analisis real. Kita akan membahas sistem bilangan real. Eh, Bagian yang pertama adalah aksioma lapangan. Jadi kita sudah mengenal himpunan bilangan asli, himpunan bilangan bulat, dan himpunan bilangan rasional yang lebih besar dari himpunan bilangan bulat dan bilangan asli tadi. Namun ada suatu bilangan yang bukan bilangan rasional. Oleh karena itu kita harus mencari sistem bilangan yang lebih besar, yaitu bilangan real dalam hal ini. Kita akan mengkonstruksi, jadi kita definisikan bilangan real itu adalah eh, memenuhi sifat lapangan, urutan, dan kelengkapan. Nah, bagian ini kita membahas sifat lapangan atau aksioma lapangan. Ini adalah aksioma lapangan. Himpunan bilangan real yang dilengkapi dengan operasi dua biner yaitu penjumlahan dan perkalian memenuhi sifat satu komutatif, asosiatif, ada unsur identitas, kemudian setiap unsurnya punya inverse penjumlahan. Dalam hal ini kita sebut lawan. Kemudian terhadap operasi perkalian bersifat komutatif, asosiatif, kemudian terdapat satu bilangan real yang berbeda dengan 0, sedemikian sehingga A kali 1 sama dengan A. Kemudian setiap unsur yang tak 0 punya inverse, yaitu 1/A. Nah, kita sebut kebalikan. Dan terakhir sifat distributif. Berdasarkan pernyataan ini, nanti kita akan cari pernyataan-pernyataan lain yang kita sebut teorema, yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan real. Yang pertama, kita definisikan dulu pengurangan. A dikurangi B itu adalah A ditambah lawan dari B. A dibagi B kita definisikan sebagai A dikali kebalikan dari B. Dalam hal ini tentu saja B-nya tidak boleh 0. Nah, kemudian teorema yang pertama. Sifat pencoretan atau aturan pencoretan. Jika kita punya A, B, C bilangan real, dan A ditambah C sama dengan B tambah C, maka A sama dengan B. Kalau C-nya tidak 0, maka A kali C sama dengan B. A kali C sama dengan B kali C, maka B sama dengan C. Nah, bukti yang bagian yang pertama ya, bagian A. Tambahkan kedua ruas dengan, ini harusnya negatif C nih. Tambahkan kedua ruas dengan lawan dari C, kemudian gunakan T2. T2 itu asosiatif ya. T4, T4 itu adalah identitas, bukan, inverse ya. Kemudian T3 itu adalah identitas. Secara berturut-turut maka diperoleh seperti ini. Jadi baris pertama ditambahkan dengan negatif C, ini harus diubah nih. Kemudian gunakan sifat asosiatif, gunakan sifat inverse, kemudian identitas, maka diperoleh seperti ini. Saya kira mudah ya. Itu teorema yang pertama. Kemudian teorema berikutnya ini. Jika A tambah B sama dengan 0, maka B sama dengan negatif A. Nah, yang kedua, jika A kali B sama dengan 1 dan A-nya tidak 0, maka B sama dengan 1/A. Nah, kalau sebelumnya bagian A yang penjumlahan, ini bagian B. Caranya kurang lebih serupa. Kalau A-nya tidak 0, maka 1/A itu ada. Nah, kemudian kedua ruas dikalikan dengan 1/A. Jadi seperti ini. Jadi 1/A dikali AB sama dengan 1/A kali 1. Ini ya. Sehingga 1/A kali 1 ini adalah 1/A. Kemudian berdasarkan sifat asosiatif terhadap perkalian, kemudian inverse dan identitas diperoleh seperti ini. Ya. Jadi ini tuh menggunakan sifat asosiatif ya dari sini. Kemudian sifat inverse 1/A kali A itu 1 dan 1 kali B itu adalah B. Nah, ini teorema berikutnya. A kali 0 sama dengan 0 untuk setiap A bilangan real. Negatif 1 kali A adalah sama dengan negatif A. Negatif dari negatif A sama dengan A. Dan negatif 1 kali negatif 1 sama dengan A. Loh, ini kenapa A kali 0 itu harus dibuktikan? Nah,
Yang kita tahu baru aksioma tadi, dua teorema sebelumnya. Nah, yang ini karena tujuan kita mengkonstruksi, kita akan buktikan bahwa A kali 0 itu adalah 0. Untuk itu, lihat berikut. Nah, lihat ini. Nah, A kali 0 sama dengan 0. Maka buktinya ya, ini saya tulis di bawah buktinya. Nah, A kali 0 kita uraikan supaya menjadi 0. Apa yang mungkin kita lakukan? Ya, kita olah dari nolnya saja. Berapa dikali atau apa yang menghasilkan 0? Yang paling mungkin, ini tadi berdasarkan sifat itu ya. Kemudian kita kerjakan sifat distributif. A kali 1 ditambah A kali negatif 1. Nah, A kali 1 kita tahu ada di aksioma. A kali negatif 1, negatif A. Nah, itu yang kita belum tahu. Belum ada yang pernyataan atau teorema yang menyatakan ini. Nah, justru ini ada di bagian yang kedua. Berarti kalau begitu jangan pakai yang itu. Jadi ini ada pernyataan yang harus kita buktikan, yaitu A kali negatif 1 tadi. Nah, kemungkinan lain apa yang menghasilkan 0? Ya, bisa aja A yang menghasilkan 0 itu ya 0 tambah 0. Gunakan sifat distributif tadi. Nah, seperti itu. Nah, ini kan A kali 0, A kali 0, A kali 0. Tapi A kali 0 itu bisa kita akali dengan ditambah 0 ya. Kan sama aja hasilnya A kali 0 juga. Nah, seperti itu. Nah, baru kita gunakan aturan pencoretan tadi. Akan seperti coret begitu saja. Sehingga dari sini kita peroleh A kali 0 sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya adalah negatif 1 kali A. Nah, kalau ini saya tambahkan aja dengan 1 kali A ya. Atau saya tambahkan dengan A gitu ya. Nah, negatif 1 kali A ditambah A itu kan bisa saya tulis sebagai 1 kali A. Ada di aksioma ya. Kemudian gunakan sifat distributif. Wah, ini banyak salah ya. Gunakan sifat distributif. Negatif 1 ditambah 1 dikali A sama dengan 0 kali A. Nah, barusan kita buktikan A kali 0 sama dengan 0 kali A. Sifat komutatif ya. Dan ini sama dengan 0. Baru kemudian gunakan teorema 1.4. Jadi kalau ada A atau X tambah Y sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif X. Nah, lihat ini. Maka saya peroleh negatif 1 kali A sama dengan negatif A. Gitu ya. Kemudian berikutnya, negatif dari negatif A sama dengan A. Lawan dari lawan A adalah A. Gitu ya. Kalau dalam diskusi politik kan lawan dari lawan itu adalah teman. Serupa dengan itulah. Nah, kalau yang ketiga itu sebetulnya berawal dari sini. A ditambah negatif A itu kan sama dengan 0. Ada di T4 ya, T4. Nah, gunakan sifat atau teorema 1.4 tadi, yang ini ya. Maka saya peroleh A sama dengan negatif dari negatif A. Dan yang terakhir bagian yang keempat. Bagian yang keempat ini manfaatkan bagian kedua. Ya. Caranya ya substitusi aja. A sama dengan negatif 1. Substitusi ke sini. Negatif 1A sama dengan negatif A. Kan ini berlaku untuk setiap bilangan real. Negatif 1 juga adalah bilangan real. Maka pasti berlaku. Nah, hasilnya negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif dari
negatif 1 ya. Ingat A-nya disubstitusi atau negatif 1 disubstitusikan ke A. Negatif dari negatif 1, nah kita punya ini barusan. Negatif dari negatif A adalah A, maka negatif dari negatif 1 adalah 1. Nah, seperti itu. Jadi terbukti ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Teorema berikutnya. Ini. Teorema 16 ya. Misalkan A, B, dan C adalah bilangan real. Jika A tidak 0, maka 1 per A juga tidak akan sama dengan 0. Dan 1 dibagi 1 per A sama dengan A. Nah, bagian yang terakhir itu seperti tadi itu. Negatif dari negatif A adalah A. Kemudian jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Bagian yang pertama kita buktikan jika A tidak sama dengan 0, maka 1 per A tidak sama dengan 0. Bagian itu kita buktikan dengan kontradiksi ya. Andaikan 1 per A sama dengan 0, maka A kali 1 per A sama dengan A kali 0 ya. Karena 1 per A-nya 0. Dan menurut teorema yang 15 tadi, A kali 0 itu sama dengan 0. Gitu ya. Tetapi berdasarkan keempat, apa itu keempat? Sifat ini tadi. Untuk setiap A yang tidak 0, terdapat 1 per A sedemikian hingga seperti ini. Jadi A dikali 1 per A sama dengan 1. Di satu sisi A dikali 1 per A hasilnya 0, tapi di sisi yang lain A dikali 1 per A sama dengan 1. Akibatnya adalah 0 sama dengan 1. Nah, ini bertentangan dengan K3. Nah, dicek lagi ya di aksioma yang K3. Yang menyatakan bahwa 1 itu berbeda dengan 0. Oleh karena itu pengandian salah sehingga 1 per A mestilah tidak sama dengan 0. Kemudian yang ini, bagian yang ini saya kira mudah ya, dari sini aja nih. A dikali 1 per A sama dengan 1. Lihat di teorema 1.4, jika A kali B sama dengan 1 dan A tidak 0, maka B sama dengan 1 per A. Nah, ini juga sama. A dikali 1 per A sama dengan 1, A-nya sendiri tidak 0. Maka A sama dengan 1 dibagi 1 per 1 per A. Seperti itu. Nah, berikutnya yang bagian B. Nah, bagian B itu kembali lagi ke whiteboard. Kembali ke whiteboard ya. Nah, jadi jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Ini pasti benar nih sebagai hipotesis, maka agar pernyataan ini bernilai benar, maka ini harus benar. Ini disjungsi ya. Agar benar, maka cukup salah satu saja yang benar. Jadi kita buat ini salah, yang ini benar. Sehingga kalau begitu, yang diketahui adalah A kali B sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0. Yang akan dibuktikan B sama dengan 0. Jadi kalau kita perhatikan ini bentuknya kalau ditulis dengan logika, jika P maka Q atau R. Nah, itu nanti cek pakai tabel kebenarannya. Ini akan setara atau ekivalen dengan jika P dan tidak Q, maka R. Gitu. Ya ini. Nah, caranya karena 1 per A itu, karena A tidak sama dengan 0, maka 1 per A juga tidak sama dengan 0. Kemudian kalikan kedua ruas ini dengan 1 per A ya. Nah, berapapun bilangan kalikan dengan 0 hasilnya 0. Nah, yang ini kemudian gunakan sifat ini A ya. Asosiatif gitu ya, 1 kali B. Jadi B-nya sama dengan 0. Dengan cara yang sama, kalau B-nya tidak sama dengan 0, maka akan dibuktikan
A-nya sama dengan 0. Berdasarkan sifat ini, berdasarkan teorema ini, kita bisa menyelesaikan persamaan kuadrat seperti ini misalnya. 2x kurangi 8, kok pakai kurung ya? Tidak perlu pakai kurung. Sama dengan 0. Biasa kita faktorkan ya. X kurangi 4, X tambah 2. Sama dengan 0. Perkalian dua buah bilangan menghasilkan 0, berdasarkan teorema ini, salah satu atau dua-duanya 0, gitu ya. Tuh. Nah, agar ini tambahkan kedua ruas dengan 4 ya, maka diperoleh ini sama dengan 4, atau ini sama dengan tambahkan kedua ruas dengan negatif 2. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah ini. Seperti itu. Dan sifat yang sudah dibuktikan tadi, itu kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan himpunan bilangan real. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya, jadi nanti tadi juga sudah digunakan ya. Jadi tidak lagi ditulis A titik B untuk perkalian, tapi cukup AB saja. Kemudian ada perpangkatan. A pangkat N, N-nya bilangan asli, ditulis seperti ini. Kalau A-nya tidak 0, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dan A pangkat negatif N itu adalah sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, kemudian seperti disebutkan di awal bahwa, nah ini ya, N, oh ya, sebentar. N, kita tunjukkan bahwa N itu subset dari himpunan bilangan real. Ingat, N itu anggotanya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, atau saya tulis di whiteboard saja. Ya, jadi himpunan bilangan asli subset dari R. Cara menunjukkannya, ingat himpunan bilangan asli itu anggotanya ini 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, satu bilangan asli, tapi satu juga bilangan real. Ada di aksioma ya. Kemudian 2 bisa kita tulis sebagai 1 tambah 1. Satunya bilangan real. Nah, karena bersifat tertutup, maka ini anggota real. Begitupun 3 bisa kita tulis sebagai seperti ini. Atau boleh 2 tambah 1. Gitu ya. Maka dengan demikian, ini. Begitupun bilangan bulat. Bilangan bulat, satu anggota bilangan bulat ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa kalau bilangan aslinya sudah, kita mulai dari 0. 0 itu bilangan real ya, 0 bilangan bulat, tapi dia juga anggota bilangan real. Sudah disebutkan di aksioma. Nah, mungkin masalahnya di negatif 1. Negatif 1 adalah bilangan real karena satu bilangan real, dan menurut aksioma urutan, terdapat, karena dia tidak sama dengan 0, terdapat lawannya, kebalikannya ya, yaitu 1 per 1, yang hasilnya seperti ini. Terdapat lawan bukan kebalikannya. Terdapat lawan. Ya, sedemikian sehingga ini tadi. Jadi setiap bilangan real terdapat lawannya. Ini artinya negatif 1 adalah anggota bilangan. Negatif 2 bisa kita tulis negatif 1 tambah negatif 1. Karena ini bilangan real, ini juga bilangan real, maka ini bilangan real. Demikian pula himpunan bilangan rasional ya. Kan bentuknya seperti ini. M dibagi N, sedemikian hingga M dan N-nya, atau M dan N-nya adalah bilangan bulat, tetapi N-nya tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Nah, kita ingat M per N itu adalah M dikali 1 per N. Ini bilangan bulat, yang berarti bilangan real. N juga bilangan bulat, yang berarti bilangan real. Dan setiap bilangan real punya lawan, punya inverse perkalian, dalam hal ini kebalikan. Sehingga ini adalah bilangan real.
perkalian dua buah bilangan real menghasilkan bilangan real sifat tertutup ya. Dengan demikian kita peroleh n subset dari atau saya buat lengkap seperti ini, z gitu ya. Kemudian z-nya subset dari himpunan bilangan rasional subset dari himpunan bilangan real. Nah, seperti itu. Kemudian fakta yang akan kita bahas adalah ada bilangan real yang bukan bilangan rasional. Sini ya. Jadi ada bilangan real yang bukan bilangan rasional diketahui sebagai akibat dari teorema Pitagoras. Masih ingat ya teorema Pitagoras? Kalau kita punya segitiga siku-siku, sisi tegaknya masing-masing 1, maka sisi miringnya adalah akar 2. Dan akar 2 itu bukan bilangan rasional. Ini. Nah ini teoremanya, kita sebut saja teorema. Persamaan X kuadrat sama dengan 2 tidak mempunyai solusi di G. Nah, andaikan ada bilangan ini, atau andaikan bilangan rasional X sama dengan 1 per B, ya, dengan A dan B-nya bilangan bulat, B-nya tidak sama dengan 0, dan FPB-nya 1, berarti ini pecahan sederhana ya, tidak bisa disederhanakan lagi, jadi FPB-nya 1 adalah solusi dari persamaan itu. Maka substitusi ke sana menghasilkan seperti ini, dan bisa ditulis sebagai A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Nah ini artinya A kuadrat adalah bilangan genap. Kalau A kuadrat bilangan genap, maka A adalah bilangan genap. Nah buktinya nanti di bagian belakang saya tuliskan secara singkat. Nah karena FPB dari A dan B adalah 1 dan B-nya bilangan genap, maka B-nya haruslah bilangan gasal. Gitu ya. Nah, kemudian A tadi bilangan genap, sehingga bisa ditulis seperti ini. A sama dengan 2M untuk suatu M anggota bilangan bulat. Maka, si A sama dengan 2M ini kita substitusi ke sini. B kuadrat sama dengan 2M kuadrat. Gitu ya. Nah, dari sini, oh ternyata B kuadrat adalah bilangan genap. Akibatnya B adalah bilangan genap. Jadi kalau begitu, B adalah bilangan genap sekaligus bilangan gasal, gitu ya. Mana tadi yang bilangan gasal? Nah, B harus bilangan gasal. Atau B dari uraian berikutnya B juga bilangan genap. Nah, tentu ini tidak kontradiksi ya, karena karena suatu bilangan bulat tidak mungkin genap sekaligus gasal. Oleh karena itu pengandaian ini salah, maka tidak ada bilangan real yang kuadratnya sama dengan 2. Dengan kata lain, akar 2 bukan bilangan rasional. Oke, tadi jika A kuadrat adalah genap, maka A adalah bilangan genap. Buktinya lihat di sini. Ini ya. Jadi jika saya tuliskan yang lain aja boleh tidak. A kuadrat adalah bilangan genap, maka A adalah bilangan genap. Nah, tulisannya seperti ini aja. Nah, kita gunakan dengan cara kontrapositif. Jadi kalau begitu diketahui A adalah bilangan gasal. Ya, kontrapositif ya, negasi dari sini. Yang akan dibuktikan adalah A kuadrat adalah bilangan genap, gasal. Ya, negasi dari sini. Oke, karena A bilangan gasal itu bisa tulis begitu seperti ini. Untuk suatu N anggota bilangan bulat. Kalau saya kuadratkan, maka diperoleh 4N kuadrat tambah 4N tambah 1. Dan ini bisa saya tulis sebagai 2 kali
2N kuadrat plus 2N tambah 1. Nah, ini kan bilangan bulat juga. Maka ini saya tulis 2K plus 1. Dengan demikian, A kuadrat adalah bilangan kasar. Baik, itu untuk pembahasan tentang sistem sifat aksioma ya. Jadi sampai situ, silahkan dipelajari lagi dan kerjakan soal-soalnya yang ada di LMS. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.